Ya memang sih vegetarian bukan milik agama Buddha, ya bukan harus kelihatannya lebih spiritual gitu ya. Jadi sebenarnya vegetarian itu bukan untuk suci, tapi adalah untuk mengembangkan cinta kasih kita terhadap semua makhluk. Beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang yang memilih vegan atau vegetarian menjadi gaya hidup masa kini. Di kota Medan dan beberapa daerah di Sumatera Utara misalnya, banyak restoran atau kafe yang menyajikan aneka menu vegan dan vegetarian. Sekilas antara vegan dan vegetarian, bisa jadi banyak yang masih mengira keduanya sama dari segi menu dan bahan masakan. Padahal berbeda. Vegetarian tidak mengonsumsi daging merah, daging unggas hingga hidangan laut. Sementara vegan tidak mengonsumsi daging hewani serta produk turunannya seperti susu dan telur. Gaya hidup vegan atau vegetarian kini telah menjadi tren di kalangan masyarakat, tidak memandang usia tua ataupun muda. Veganisme pada dasarnya adalah sebuah filosofi hidup yang menentang eksploitasi terhadap hewan. Dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, gaya hidup ini menghindari produk atau praktik yang melibatkan kekerasan terhadap hewan. Mulai dari pangan, pakaian, produk kecantikan, dan segala jenis produk yang mengeksploitasi hewan. Veganisme atau vegetarianisme bukan menjadi identitas atau milik suatu agama atau kepercayaan tertentu, tapi menjadi suatu gaya hidup pilihan masyarakat untuk alasan kesehatan dan juga pelestarian lingkungan. Di Medan, seorang biksu muda dari Wihara Metayana, Multatuli Medan, berupaya menjadikan vegan sebagai gaya hidup yang ramah bagi berbagai kalangan, khususnya anak muda kekinian. Saya perkenalkan, saya adalah seorang biku Madrasagara. Nah, biasa saya dikenal Suhu Xianhai, saya berdomisili di kota Medan. Nah, perkenalkan saya adalah membawahi beberapa yayasan, yaitu Yayasan Lautan Jaya Mandiri, Yayasan Dana Laki Sagara. Nah, di mana Wowopot ini adalah under dari Yayasan Lautan Jaya Mandiri. Dan jadi saya di Wowopot sebagai pembina dari Wowopot vegetarian ini. Kenapa kita harus vegetarian ya? Nah, kita di sini tidak bicara tentang spiritual dulu. Kita bicara dari sisi kesehatan dan sisi lingkungan. Di mana kita tahu lingkungan kita ini semakin hari semakin panas. Pernah kita beberapa waktu yang lalu merasakan panas banget ya. Nah, panas banget sehingga kita harus pelan-pelan berpikir, kenapa bisa panas? Nah, ada faktor apa? Ternyata dari hasil kita telusuri ada beberapa faktor, yaitu dari mana seperti gambar di belakang yang saya ada taruh. Kenapa bisa panas? Ya karena ada di sini ada nampak emisi gas. Nah, gas efek rumah kaca dapat dari mana? Itu bisa dari hewan, di mana peternakan hewan itu kan banyak mengeluarkan gas-gas metana, sehingga itu dapat merusak ozon, itu salah satunya. Jadi semakin kita banyak konsumsi hewani, maka semakin juga penawaran. Meski gaya hidup vegan dan vegetarian kian populer, memilih gaya hidup ini masih memiliki tantangan karena masih banyak yang memandangnya sebagai cara atau pilihan ekstrim. Ya, karena pertama niat kita itu adalah untuk menggalakkan vegetarian untuk demi kesehatan, lingkungan. Jadi kita harus memikirkan cara yang lebih kreatif agar peminat itu bisa tertarik. Kenapa saya harus vegan? Kenapa saya harus makan di sini? Kenapa saya harus bervegetarian? Nah, satu pertama kita harus mematakan dulu fakta, bukan fakta yang saya maksud adalah opini makan vegetarian mahal. Nah, di Wowopot sendiri makan vegetarian itu terjangkau murah karena makannya hanya per on. Ditimbang per on itu hanya sekitar 1 on itu 10.000.
plus pajak 11.000, itu sangat relatif murah. Mungkin di restoran vegetarian pun ini bisa dibilang relatif yang sangat terjangkau. Itu salah satunya. Kedua, kita bisa berinovasi lagi dengan cara makan. Nah, di Wowopot ini mungkin ini pertama kali bisa dibilang di Medan adalah makan vegetarian yang kita memilih sayur kita sendiri. Mungkin kalau kita makan sayur atau paket makanan sudah ada sayur ditentukan. Tapi di sini sayurnya belum dimasak, belum apapun, belum diolah. Hanya dibersihkan, nanti kita bisa lihat di kulkas pemilihan sayur, itu kita ambil sendiri DIY, do it by yourself, apa sayur yang kita mau makan. Contoh saya tidak suka sayur ini, kita tidak usah ambil, kita suka jamur ini, kita ambil jamur, dan sebagainya. Ada yang suka dengan vegemite, silakan ambil, kalau gak suka juga gak usah ambil, karena itu DIY, pilih sendiri, sehingga itu menimbulkan kreativitas untuk orang konsumsi. Wah, saya bisa kreasi sendiri. Setelah ambil sayur-sayurnya semua, kita tinggal timbang, dan kita tinggal memilih rasa apa yang mau kita konsumsi. Sebelumnya saya cerita lagi sebelum masuk ke restoran, saya ada anak asuh. Di Lautan Cambandiri ini yang tadi saya jelaskan, itu adalah yayasan yang sebagai wadah anak asuh untuk memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak kita. Jadi saat ini kita memiliki anak asuh yang terdaftar ada 130 siswa yang kita beasiswakan untuk biaya pendidikannya. Bukan untuk tempat tinggal, tapi biaya pendidikan dari SD, SMP, sampai SMA. Dari ini kita kan yayasan itu kan nggak ada profit. Kita memikirkan bagaimana sih profit kita adalah menggalang dana. Saya berpikir tiap hari menggalang dana untuk anak asuh. Orang pasti akan berpikir tiap hari berdana, tiap hari berdana. Mungkin orang yang mempunyai hati berdana gak akan berpikir seperti itu. Tapi namanya sosial, pasti ada pro dan kontra. Ada yang berpikir ini cari dana terus dana buat apa sih, benar gak sih? Sehingga kita memikirkan satu untuk badan usaha yang bisa profit. Nah, profit supaya dana ini, sekilas info Wowopot vegetarian, dana yang kita terima, penghasilan yang kita terima ada 100% nanti akan diserahkan kepada Yayasan Lautan Cambandiri yang saat ini adalah untuk membiasiswakan anak-anak asuh kita. Zaman sekarang itu banyak sekali makanan-makanan yang kurang sehat, ya seperti junk food, ya makanan yang tinggi lemak, rendah serat, dan kemudian banyak sekali esens pada makanan, kemudian pewarna, natrium benzoat, yaitu pengawet gitu. Jadi justru itu kita memilih pola hidup atau pola makan bervegetarian itu jauh lebih sehat. Ya, apalagi dengan vegan itu lebih oke. Bagus dong. Jadi jangan ada satu persepsi bahwa makanan vegetarian itu susah didapat, terus makanannya itu aja monoton. Nah, dengan kehadirannya banyaknya restoran, ya berarti kan variasi makanan juga akan bertambah. Jadi pilihan untuk orang-orang vegetarian atau vegan itu semakin banyak. Harus dikenalkan terlebih dahulu satu pemahaman yang benar. Jadi bukan ikut-ikutan, ya. Tapi kaula muda ini harus diedukasi bahwa Anda kalau menjadi seorang vegetarian atau vegan, manfaat yang kamu dapat itu begini loh. Ya, dari sisi kesehatan, dari Anda juga memberi kontribusi kepada dunia, ya, kepada lingkungan hidup, kemudian compassion, ya, empati kepada makhluk hidup itu juga bisa kita kembangkan. Jadi menurut saya bahwa pola hidup vegetarian atau vegan itu sebenarnya sangat baik gitu. Di Wowopot terdiri dari 3 rasa, yaitu mala sup yang dimana lagi viral di mana-mana sup mala. Tapi sup mala banyaknya nggak ada yang vegetarian. Nah, di sini kita membuat nuansa yang mala sup vegetarian sehingga orang yang praktisi vegetarian pengen mencicipi rasa mala bisa di sini mencicipi rasa mala, dan ada tom yum dan jamur herbal. Sehingga ini adalah satu kreativitas berinovasi cara makan vegetarian yang kreasi sendiri, sayurnya pilih sendiri,
timbang sendiri, berapa banyak ambil sendiri sehingga menimbulkan satu ketertarikan. Gimana sih cara makan ini sehingga bisa bertahan dan eksis untuk di masyarakat, terutama di masyarakat praktisi vegetarian. Dan juga di Wowopot kita tidak taruh kata-kata vegetarian. Tidak ada lambang vegetarian. Kenapa? Ini agar semua orang lapisan masyarakat yang VG maupun tidak VG itu bisa datang makan. Karena di banyak orang yang berprinsip mempunyai mindset bahwa vegetarian mahal. Tapi kalau nampak satu logo merek atau di depan, oh Wowopot, tapi gak ada tulis vegetarian, mereka merasa ini apa? Tapi kok lagi seru cara makannya. Lihat ternyata kok gak ada dagingnya. Tapi ini sudah masuk mencicipi, ternyata rasa yang kita buat harus original juga, natural. Jangan ada yang kayak rasa seperti ada daging-daging palsu yang terlalu kental, pekat sehingga orang meninggal rasa yang enak gitu. Jadi kita harus memikirkan rasa juga supaya ketertarikan ke vegetarian itu semakin besar dan rasa penasarannya semakin besar. Kampanye vegetarian dan vegan juga terus digaungkan oleh Indonesian Vegetarian Society, sebuah organisasi vegetarian terbesar di Indonesia. Selain non-profit, organisasi ini juga tidak membedakan agama. Sebelum pandemi, ya kita sering melakukan kunjungan ke pelosok, ke puskesmas, kadang ke universitas untuk mengedukasi tentang gizi nabati. Karena memang IVS bekerja sama dengan Menteri Kesehatan dalam hal mendukung program Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perbanyak makan sayur dan buah. Jadi kita dengan Dr. Susianto ya sering ke pelosok untuk menyampaikan gizi nabati dan selalu konsisten dari tahun ke tahun kita melakukan bazar vegan atau bazar vegetarian, istilahnya sekarang lebih keren vegan festival, ya seperti yang di Jakarta lakukan. Jadi dengan ajang vegan festival itu masyarakat jadinya lebih melek, lebih tahu tentang oh ternyata vegan banyak variasi makanannya dan lebih sehat. Dan selalu mendatangkan narasumber yang kompeten untuk membahas tentang gizi semua sektor. Sejak tahun 2010, jadi sudah 13 tahun. Tapi kebetulan saya juga dari keluarga vegetarian. Mama saya vegetarian itu sudah 50 tahun. Cuma kebetulan 2018 enggak ada. Cuma selama dia bervegetarian, mama saya itu sehat. Terus terang nggak pernah masuk rumah sakit, ke dokter apa itu hanya untuk store uang aja, bukan store penyakit gitu. Jadi istilahnya dari beliau itu saya ngikutin jejaknya karena di samping untuk kesehatan, terus terang saya merasa lebih sehat, saya juga lebih bahagia ya. Karena di ajaran Buddhis kan diajarkannya, kita harus istilahnya untuk semua makhluk ya, jangan membunuh ya, membunuh dalam arti bukan membunuh ini aja hewan apa, tumbuhan apa, kita harus menyayangi bumi gitu loh. Jadi istilahnya kita mempraktekkan ke dalam bervegetarian, baru kita praktekkan keluar. Itu kan ajaran Master Cheng Yen kan seperti itu ya. Pertama berbakti orang tua, kedua melakukan kebajikan. Dan kebajikan ini dengan cara saya bervegetarian. Saya praktekkan ke dalam, saya anukan keluar gitu. Ya semua hewan itu memang tidak boleh dijadikan makanan, bukan hanya yang seperti piaraan. Semua makhluk hidup itu ya menurut saya ya itu tidak untuk dijadikan makanan. Itu kan sebenarnya yang namanya pet ya, piaraan itu kan paradigma kita aja. Kita lihat banyak sekali di luar negeri juga hewan-hewan yang agak unik ya, juga dijadikan peliharaan. Contohnya ada yang pelihara babi. Kalau babi sebagai sebagai binatang peliharaan, jadi berarti juga nggak boleh kan, harusnya mengkonsumsi babi. Tapi kenyataannya juga beda. Jadi ya menurut saya sih semua makhluk hidup itu memang tidak boleh dihimbau untuk tidak dijadikan makanan. Untuk kita
Ya, hanya persoalan enak dan tidak. Tapi untuk mereka itu persoalan hidup atau mati. Di Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kampanye vegetarian dan vegan juga dilakukan. Tidak hanya untuk misi pelestarian lingkungan dan kesehatan, tapi juga untuk misi penyelamatan hewan peliharaan seperti kuda dan anjing yang kerap dijadikan bahan makanan. Kalau pendapat saya melihat situasi tersebut sedih sih, sedih. Kenapa? Anjing ini adalah salah satu hewan yang paling setia di bumi ini. Anjing hewan yang bisa kita bilang menjadi penjaga kita juga kalau kita pelihara, kalau kita tinggal bersama dia. Dia itu udah lebih dari teman kalau bagi saya di sini. Jadi dia kita pelihara tujuannya menurut saya bukan untuk dipotong, tapi kebanyakan orang di sini mereka pelihara anjing dijadikan bisnis, dijadikan makanan, tapi kita nggak mau seperti itu, karena memang mereka ini betul-betul teman setia. Dia kalau kita kasih makan sekali aja dia udah ingat kita selamanya. Tapi ya intinya kayak gini, masa sih teman kita sendiri kita potong, kita makan begitu. Jadinya kan dia udah kasih hidupnya sama kita, setia sama kita, tapi kita potong, kita jual. Apa bedanya sama pengkhianatan gitu sih, kurang lebih. Ibu sendiri kan sudah vegetarian, sudah lama ya Bu? Berapa lama sih Bu? Baru 30 tahun. Wah, 30 tahun Bu, sejak Ibu usia... Umur 27 tahun. Ya, menjadi vegetarian itu merupakan satu kepuasan tersendiri. Artinya di setiap piring yang saya makan tidak ada pembunuhan. Jadi saya lega. Ya, tidak ada sakit atau kesakitan atau tidak ada siksaan di dalam di atas piring saya. Jadi saya bisa memulai dari hal kecil seperti begini untuk memberi kontribusi kepada mereka. Ya, kepada teman-teman saya, makhluk hidup yang lain. Ya, artinya biarkan mereka hidup selayaknya. Semakin kita banyak memakan daging, penawaran semakin banyak sehingga peternakan itu semakin banyak. Sehingga di mana kita bayangkannya seekor sapi dengan ribuan ratusan sapi di dalam peternakan itu kan banyak menghasilkan gas metana. Belum lagi sendawa mereka dan kotoran mereka. Sedangkan kita manusia aja juga tiap hari membawa kotoran. Itu akan menimbulkan gas metana. Belum lagi sendawa dari hewan tersebut. Sehingga itu bisa merusak ozon kita. Maka semakin panas. Ditambah lagi untuk menghidupkan seekor sapi, yang saya maksud sapi itu kita membutuhkan berapa puluh galon air. Sedangkan dengan sayur saja kita hanya membutuhkan 1:10 galon air dibandingkan dengan menghidupkan seekor sapi. Selain menyelamatkan anjing dan terus mengkampanyekan anjing bukan makanan, beberapa orang staf manajemen kawasan wisata yang mengusung pelestarian lingkungan dan gaya hidup vegetarian Sajan Heritage juga menyelamatkan seekor kuda asal Takengon, Aceh yang diberi nama Basanti. Basanti, dia kuda tua. Jadi dia itu asalnya dari Takengon. Takengon dia udah non-stop jadi kuda penarik sado kurang lebih 8 tahun. Plan mereka itu si Basanti ini mau dipotong, mau diantar ke rumah potong karena sudah tua, karena memang tidak layak lagi untuk menarik sado gitu. Itu sebetulnya salah satu alasan utama kita kenapa harus ambil Basanti. Jadi setelah mereka kirim Basanti ke Brastagi supaya ada teman juga untuk dia, jadi kita ambil satu lagi temannya, itulah si Morgan. Kurang lebih kemarin 30 jutaan ke atas. Jadi karena mereka tahu bakalan dia yang kita ambil, jadi mereka tekan harga, makin dinain juga, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita ambil si Basantinya. Awal dulu pertama nyampe di sini dia
lebih ke itu sih, lebih ke bingung. Ini gimana nih? Karena dia seumur hidupnya nggak pernah hidup di tempat terbuka, banyak rumput, ada lapangan begitu. Jadi dia ngeliat rumput aja bingung pertamanya. Dan mulai dari masuk dari gerbang, naik mobil, turun di dekat pinus kita, dia masih bingung. Pertama nyampe ke lapangan, dia bengong, bingung ini di mana gitu mungkin ya. Jadi setelah itu dia lihat si Morgan lari-lari, si Morgan putar-putar di lapangan kita, guling-guling. Setelah itu si Basanti ikut juga menikmati indahnya alam yang mereka lihat di depan mereka, dan mulai dari situ mereka sudah mulai hidup bebas dan senang di sini gitu. Kebiasaan menyelamatkan hewan ini juga menjadi satu motivasi besar bagi Aumi dan teman-temannya, yang juga sudah memulai gaya hidup vegetarian sejak beberapa tahun lalu. Karena balik lagi, hidup untuk memberikan kasih sayang itu tidak hanya ke manusia bagi kami, bagi kita di sini di Sajen Heritage Farm, tapi kasih sayang itu juga berhak kita salurkan, berikan ke hewan-hewan. Baik itu anjing, kucing, kuda, sapi, dan hewan-hewan lainnya yang terlebih ke kategori yang menjadi hewan peliharaan. Karena itu yang paling sering yang diterlantarkan oleh setiap pemiliknya, atau yang hidup dekat dengan manusia gitu. Ya memang sih vegetarian bukan milik agama Buddha, ya bukan harus kelihatannya lebih spiritual gitu ya. Karena pola makan vegetarian bisa banyak dilihat dari aspek apapun. Contohnya dari lingkungan hidup, kemudian dari kesehatan, dari etika, ya animal right. Jadi pilihan menjadi seorang vegetarian itu tidak harus dari sisi agama saja. Karena ini juga banyak manfaatnya, ya banyak aspek yang bisa dilihat gitu. Di mana Wowopot itu profitnya 100% setelah dikurangi modal, 100% akan diserahkan ke anak asuh, yaitu Lautan Cahaya Mandiri, agar di mana yayasan saya Lautan Cahaya Mandiri bisa berkembang untuk mendidik beasiswa anak asuh. Jadi salah satu program pemerintah juga mencerdaskan anak bangsa kan. Nah, jadi kita juga sedikit tidak banyak, meskipun hanya lingkungan kita sedikit, tapi bisa membantu mencerdaskan anak bangsa. Jadi dengan Wowopot semakin jaya, semakin besar, semakin banyak orang makan vegetarian, maka anak asuh kita juga akan bertambah banyak, dan orang vegetarian juga akan bertambah banyak. Dan juga kembali lagi ke moto kita, sambil makan juga sudah sambil berdana. Udah makan vegetarian, ada pahala? Ada, karena kebarkan cinta kasih, tidak membunuh, tidak mengorbankan banyak makhluk lain. Kedua, dia sudah berdana lagi untuk anak asuh. Ketiga, untuk badan dia lebih sehat lagi. Cobalah melangkah untuk sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang mungkin menurut mereka masih baru, yang menurut mereka selama ini mereka kurang percaya bahwa dengan vegetarian atau vegan itu kurang sehat. Tapi kenyataannya kalau makan dengan benar itu vegetarian dan vegan itu baik.